Dajjal nanti akan bertemu dengan seorang remaja lelaki yang tidak bisa tunduk kepadanya. Udah ditakut-takuti, udah dinampakkan, diatraksikan kekuatan kemampuan Dajjal, bahkan sudah disihir segala macamnya, nggak tembus-tembus. Remaja itu tetap tegar dengan imannya dan dia tidak pernah mau tunduk kepada Dajjal. Dajjal marah. Dajjal berkata kepadanya, kamu kenapa tidak sujud kepada saya? Ini hadis ya. Si remaja itu berkata, kamu adalah Dajjal dan kami umat Islam hanya sujud kepada Allah Rabbul Alamin. Saya tidak akan pernah sujud kepada anda. Kata Rasulullah, Dajjal marah. Maka dijambaknya rambut remaja laki-laki ini, kemudian tangannya sebelah kanan menggenggam gergaji. Lalu dibelah duanya kepala remaja ini dengan gergaji tersebut hidup-hidup. Remaja ini meninggal dunia syahid. Darah berceceran di seluruh tubuhnya dan dibelahnya Pak sampai ke leher, sampai ke dada dan terbelah dua. Terjatuhlah remaja itu dalam keadaan tubuh isi perutnya, isi badannya berserakan. Satu potong tubuh yang terbelah dua ini dikelilingi oleh Dajjal satu kali keliling sambil mulutnya berkomat-kamit membaca mantra-mantra tertentu. Ya, setelah mengelilingi satu kali keliling, Dajjal berkata kepadanya, "Kum, bangkitlah kamu, hidup kembali." Awas, kalau sebelumnya adalah sihir, kalau yang kali ini kata Rasulullah bukan sihir, betul-betul atas izin Allah, tubuhnya kembali bertahun, kayak ilmu rawa rontek begitu Pak, kembali bertahun. Tubuh remaja ini bertemu kembali sampai ke kepala, ya, dan dia kembali berdiri tegap di depan Dajjal. Darah tadi masih basah di seluruh tubuhnya, di lantai masih bergelimang dengan darahnya, tapi dia sudah berdiri tegap dan gagah di hadapan Dajjal. Dajjal berkata, saya sudah tunjukkan kepada engkau tanda-tanda ketuhanan saya. Apakah engkau tetap tidak mau beriman kepada saya? Ayo sujud kepada saya. Apa kata remaja ini? Sorry Jal. Dajjal, ya, sorry Jal. Justru dengan yang ente lakukan kepada saya, makin mantaplah keimanan saya. Ente asli Dajjal 100%. Kami sudah membaca sebuah hadis, Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak mau tunduk kepadanya, lalu laki-laki itu dihidupkannya kembali. Tapi setelah itu Dajjal tidak akan mampu membunuhnya untuk kali kedua. Dan ente wahai Dajjal tidak akan mampu membunuh siapapun saja setelah hari ini. Dajjal marah melihat betapa tegarnya iman laki-laki ini. Dia ingin membunuh kali kedua dan memang sudah nggak bisa membunuh. Lalu Dajjal perintahkan bala tentaranya cincang remaja ini. Bala tentaranya mencincang remaja itu. Itulah katakanlah syahid akhir zaman yang terindah, syahid yang termahal di akhir zaman, remaja itu. Sekarang Bapak Ibu, umur remaja dalam ilmu sosial berapa? Dalam ilmu sosial, umur remaja belasan apa bukan? Belasan. Dari 12 Pak, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17. Ini umur remaja. Bapak Ibu, saya persilahkan sekarang buka YouTube. Di dunia Arab, televisi Arab pada tahun 2004 telah gempar dengan pemberitaan telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Bayi ini sebaik dia baru lahir, dia langsung berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Hanya satu kali saja dia bicara, kemudian setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa yang dikatakan oleh bayi ini? Yang dikatakannya adalah begini, ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Silakan, ada yang bisa menerjemahkan? Ana, saya, rajulun adalah seorang lelaki, saya qutuluni dajjal, yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah dia membunuh saya, dia tidak akan mampu membunuh saya untuk kali kedua, dan tidak ada seorang pun yang bisa dibunuhnya sejak hari itu. Setelah dia mengatakan ini kalimat, si bayi normal seperti umumnya pada bayi-bayi yang lain Pak. Sejak hari itu gemparlah Palestina, gemparlah dunia Arab, dan TV-TV Arab memuat diskusi dan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang menyaksikan dan membenarkan kejadian itu. Saya Pak, secara pribadi langsung menyaksikan di Qatar TV.
Silahkan Bapak Ibu buka di TV-TV Arab, bermunculan diskusi tentang kelahiran bayi ini. Tahun berapa tadi? 2004. Sekarang 2017. Sudah berapa tahun kalau dia masih hidup? Udah mulai masuk usia remaja. 2000. Sekarang umurnya sudah 13. 13, 14, 15, 16, 17 ini usia remaja. Ya Allah Ustaz, begitu dekatkah Dajjal ini akan keluar? Kalau melihat tanda-tanda yang tadi, iya. Kapannya? Allahu a'lam. Alah Ustaz, itu bisa jadi juga karangan televisi. Ini zaman kan banyak penipuan. Lihat saja Metro TV, begitu banyak yang ditipunya. Ya kan? Bisa jadi itu juga tipuan untuk memanaskan pasaran Pak Ustaz. Oke, bisa jadi Bapak dan Ibu benar, dan saya juga sependapat dengan Bapak Ibu. Bisa jadi ini adalah rekayasa. Tapi siapa yang bisa merekayasa tiga fakta alam, fenomena alam yang telah terjadi ini? Mengeringnya Danau Tiberias sekarang, tidak lagi berbuahnya pohon-pohon kurma di Baisan sekarang, sudah tidak lagi mengeluarkan air mata air Zugar sekarang. Siapa yang bisa ini direkayasa? Menutupi juga nggak bisa Pak. Inilah tanda yang sangat terang dan nyata. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, semua tanda-tanda tentang kemunculan Dajjal sudah hampir lengkap. Dan persiapan Bapak apa dalam menghadapinya? Persiapan Ibu apa dalam menghadapinya?